Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmawati dari kelompok Plutonium kelas KA 2024 akan menyampaikan argumen saya terkait mosi Dewan ini mengesahkan pembentukan PBB. Saya di sini sebagai tim afirmasi. Hari ini saya berdiri di hadapan Anda untuk menyatakan dengan tegas bahwa Dewan ini mengesahkan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Meskipun didirikan dengan niat mulia, PBB telah gagal memenuhi janji-janjinya dan bahkan menciptakan masalah baru yang merugikan masyarakat global. Yang pertama, yaitu kegagalan dalam menjaga perdamaian. Tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dunia. Namun, kita telah menyaksikan kegagalan demi kegagalan, genosida Rwanda, perang berkepanjangan di Suriah, dan konflik Israel-Palestina yang tak kunjung usai dengan bukti nyata ketidakmampuan PBB. Bahkan di Bosnia, safe zone PBB di Srebrenica menjadi lokasi pembantaian lebih dari 8.000 warga sipil. PBB telah gagal melindungi mereka yang paling membutuhkan perlindungan. Yang kedua, yaitu ketimpangan struktural. Struktur Dewan Keamanan PBB dengan 5 anggota tetap pemegang hak veto mencerminkan ketidakadilan global. Negara-negara seperti AS, Rusia, dan Cina sering menggunakan hak veto untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, mengabaikan suara mayoritas 193 negara anggota lainnya. Sistem ini membuat PBB menjadi alat politik negara-negara besar, bukan forum yang mewakili kepentingan global secara adil. Yang ketiga, birokrasi yang tidak efisien dan korupsi. PBB telah menjadi contoh klasik birokrasi yang membengkak dengan tidak efisien. Dengan puluhan ribu karyawan dan anggaran miliaran dolar, organisasi sering dikritik karena pemborosan sumber daya. Laporan audit internal PBB sendiri mengungkapkan bahwa hampir setengah dari proyek-proyeknya mengalami penundaan atau pembengkakan biaya. Lebih mengkhawatirkan lagi, skandal korupsi seperti program minyak untuk pangan di Irak telah mencoreng reputasi PBB. Yang keempat, kegagalan dalam menangani krisis global. PBB telah gagal memberikan respon yang memadai terhadap krisis global terbesar. Selama pandemi COVID-19, PBB dan WHO-nya lambat dalam memberikan peringatan dan koordinasi global. Dalam mencapai perubahan iklim, PBB hanya mampu menghasilkan perjanjian sukarela yang lemah seperti perjanjian Paris tanpa mekanisme penegakan yang kuat. Kegagalan ini menunjukkan ketidakmampuan PBB dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Hadirin sekalian, dengan mempertimbangkan kegagalan-kegagalan ini dalam menjaga perdamaian, mewujudkan keadilan struktural, mengelola sumber daya secara efisien, dan menangani krisis global, saya menegaskan bahwa pembentukan PBB memang patut disesalkan. Negara membutuhkan sistem tata global yang jauh lebih efisien, adil, dan responsif. PBB dalam pembentukannya sekarang telah gagal memenuhi harapan tersebut. Oleh karena itu, saya mengajak Dewan yang terhormat ini untuk mendukung mosi ini dan mulai memikirkan alternatif yang lebih baik untuk tata kelola global. Terima kasih. Saya di sini sebagai tim oposisi dari mosi Dewan ini mengesahkan pembentukan PBB. Saya di sini untuk menentang dengan tegas mosi bahwa Dewan ini mengesahkan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Meskipun PBB memang memiliki kekurangan, saya yakin bahwa keberadaan telah membawa jauh lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi dunia. Yang pertama yaitu pencegahan perang dunia. Mari kita ingat tujuan utama pembentukan PBB, yaitu mencegah terjadinya perang dunia ketiga. Yang berdirinya PBB pada tahun 1945, dunia belum pernah lagi mengalami konflik global seperti Perang Dunia I dan II. Meskipun masih ada konflik regional, PBB telah berhasil mencegah eskalasi menjadi perang dunia melalui diplomasi, sanksi ekonomi, dan kadang-kadang intervensi yang disetujui secara internasional. Tanpa PBB sebagai forum negosiasi, banyak konflik regional berpotensi berkembang menjadi konfrontasi global yang jauh lebih berbahaya. Yang kedua, kemajuan dalam hak asasi manusia. PBB telah memainkan peran krusial dalam memajukan HAM di seluruh dunia. Deklarasi Universal HAM yang diadopsi PBB pada tahun 1948 menjadi landasan bagi perlindungan HAM secara global. Melalui badan-badan seperti Dewan HAM, PBB terus memantau dan mengancam pelanggaran HAM di berbagai negara.
PBB juga berhasil menjadi pendorong penghapusan apartheid di Afrika Selatan, mendukung gerakan dekolonisasi di banyak negara. Tanpa PBB, perjuangan HAM akan kehilangan platform global yang sangat penting. Yang ketiga, yaitu bantuan kemanusiaan dan pembangunan. Peran vital PBB dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan mendorong pembangunan berkelanjutan tidak bisa diabaikan. Badan-badan PBB seperti UNICEF, WHO, dan WFP telah menyelamatkan jutaan nyawa melalui program vaksinasi, program bantuan pangan, dan respon terhadap bencana alam. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan PBB menjadi panduan global untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi perubahan iklim, dan menciptakan dunia yang adil. Tanpa koordinasi PBB, upaya ini akan jauh lebih sulit dan kurang efektif. Yang keempat, yaitu Forum Kerjasama Internasional. PBB menyediakan forum yang tak tergantikan untuk kerjasama internasional dan berbagai bidang, dari perjanjian pengendalian senjata hingga kesepakatan perubahan iklim. PBB telah memfasilitasi negosiasi yang melibatkan hampir semua negara di dunia. Lembaga-lembaga khusus PBB seperti UNESCO, FAO, dan IAEA memungkinkan kolaborasi internasional dalam bidang pendidikan, pertanian, energi nuklir. Tanpa PBB, dunia kehilangan platform netral yang memungkinkan negara untuk berdialog, bekerja sama, terlepas dari perbedaan ideologi atau kepentingan mereka. Sekalian hadirin semuanya, dengan pertimbangan semua manfaat yang telah saya paparkan, pencegahan perang dunia termasuk HAM, bantuan kemanusiaan dan pembangunan, serta forum kerjasama internasional, saya dengan tegas menyatakan bahwa pembentukan PBB sama sekali tidak patut disesalkan. Sebaliknya, kita harus bersyukur atas keberadaan PBB dan berusaha memperkuat dan memperbaikinya. Dunia kita yang semakin terhubung membutuhkan PBB lebih dari sebelumnya. Oleh karena itu, saya mengajak Dewan yang terhormat ini untuk menolak mosi ini dan sebagainya, mendukung upaya untuk memperkuat peran PBB dalam menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan. Saya Diana Rahmawati, terima kasih.